Oke, di video kali ini kita akan coba membuat sebuah postingan ya. Create dari postingan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, kita close dulu semua. Soal kita ke resources, views, Livewire, post. Oke, untuk artikel edit ini kita hapus saja karena tidak kita butuhkan. Untuk create, untuk yang list.blade.php kita ini. Kemudian di sini kita ganti artikel input artikel. Oke, selanjutnya kita coba ke ini, kita biarkan saja dulu, nanti kita akan di sini juga kita di bagian edit kita ganti artikel edit. Oke, cukup. Nah, untuk artikel create kita akan ikut dari kita samakan saja dengan yang sini ya. Ambil create boleh, kita copy, kemudian kita paste di sini. Hapus dulu, paste. Ups, kita copy dulu di ambil create tadi ya. Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Oke, tentunya akan ada yang error. Kita ke app Livewire post artikel create. Kita bind dulu di sini. Oke. Page meta kita buat dulu title-nya, kita isi dengan misalkan yang input artikel, kemudian description-nya silahkan input artikel Anda. Kemudian ada metodenya kita pakai create, submit, create data. Ini di dalam tanda petik ya. Oke. Nah, sekarang yang pertama kita definisikan dulu apa yang akan kita input ya. Yang pertama public, judulnya atau title ya. Tadi kita tulis di ini title, kemudian public, body, kemudian ini dulu ya. Ada lagi satu ya, thumbnails. Oke. Nah, sekarang kita mau desain dulu untuk halaman create ya. Oke, kita hapus dulu yang lain. Kita lihat daftar artikel, kemudian di input artikel. Oke, sekarang kita coba wire modelnya adalah kita sesuaikan saja dengan field atau struktur tabel yang ada di sini. Titles selak tidak perlu, body, kemudian kategori ID, thumbnails. Oke. Title, input, judul ya. Judul artikel. Oke, kita lihat di browser. Oke,
Oke, kita mau untuk artikel itu agak memanjang, sehingga kita tidak perlu lagi memakai ini. Kita hapus saja W setengah dan seperduanya, sehingga nanti bisa full seperti ini. Untuk read datanya nanti kita atur saja ya. Kelasnya di sini misalkan W seperempat gitu ya, supaya tidak full sekali ya. Tapi saya maunya ada di sebelah kiri justify, n nya kita hapus, simpan. Oke, create datanya di sebelah sini. Oke, ini di title-nya. Sekarang kita ke body-nya ya. Body itu kita menggunakan text area ya. Kita gunakan dulu text area biasa ya. Text area. Name-nya apa? Name kita tidak perlu, ID-nya tidak perlu. Kita langsung ke wire. Modelnya adalah body. Oke, text area kita lihat dulu. Ya, kita berikan dulu kelas BG Zing 700. Ayah, aku berangkat ngaji dulu ya. Ya. Oke. Salim. Oke. Kita buat dia agak rounded ya. Rounded LG. Ya. Oke, ini untuk areanya, area yang akan kita pakai untuk mengisi artikel ya. Nanti kita akan coba buat yang lebih keren lagi. Selanjutnya kita ke untuk kategori ID. Kategori body sudah ya, title, slug, body. Kategori ID itu kita akan mengambil dari tabel kategori ya. Jadi kita buat select ya. Kita coba ke flow byte, kemudian kita ke komponen, kemudian kita lihat ada select di sini. Kita cari select. Select. Mana ya? Di sini select. Kita copy saja ini select, kemudian kita paste di sini. Rapikan dulu, simpan, kita lihat di browser. Select an optionnya adalah ya seperti ini. Nanti kita akan lihat. Oke, selanjutnya MB2 ini kita kasih MB1 saja. Pilih kategori ya. Pilih kategori. Oke, karena warnanya tadi kurang tidak sama ya, kita pakai untuk sini BG Zing. Kemudian yang di sini BG Zing 100. Oke, kita simpan. Kita lihat lagi. Oke, sudah sama. Di sini kita lihat apakah ada MB. W fullnya kita ganti saja W sepertiga. Kelasnya kita lihat. Oke, kita nggak usah pakai MB1 ya, kita hilangkan saja margin buttonnya. Kita lihat oke. Boleh kita hapus.
pisahkan dua. Pilih kategori. Nah, kita akan coba looping kategori yang sudah kita buat tadi di sini di post kategori tadi ya. Kita looping ya, tapi kita definisikan dulu, buat dulu variabel kategori di sini. Bisa di sini atau langsung saya di sini ya. Kategori diisi dengan post kategori, kita panggil modelnya get ya, karena kita ingin mengambil semua koma ya. Nah, sekarang kita definisikan di sini for each dollar kategori as item. Kita rapikan dulu, kita masukkan ini di sini ya. Untuk value kita ambil ID dari kategori tadi ya, item ID. Untuk nilainya kita ambil dari item kategori ya. Nah, jangan lupa di sini untuk mendefinisikan where model kategori ID ya, sehingga di sini kita harus definisikan dia kategori ID-nya. Nah, di sini kita belum memberikan rule ya, harusnya belum diisi atau apa ya. Yang penting kita aplikasi kita jadi dulu. Kita lihat di browser ya, kategori sudah oke ya, ada zakat fitrah, ada kewajiban zakat. Ketika kita menambahkan kategori lagi di sini, maka otomatis kategori yang ada di sini otomatis bertambah. Oke, terakhir kita lihat file ya. Kita akan file input, kita menambahkan image dari file ya. Choose file, multiple file, kita cukup satu saja ya. Kita copy saja yang ada di sini, kemudian kita masukkan di sini. Pasti kita rapikan dulu, kita simpan dulu, kita lihat di sini seperti apa. Ups, tidak sebagus ini ya. Oke, karena hasilnya tidak terlalu bagus ya, kita menggunakan dari Flux saja ya. Kita hapus dulu ini, kita pakai ini ya, Flux input, kemudian kita paste di sini. Nah, karena kita bukan inputan ya, where modelnya kita ganti thumbnails, kemudian labelnya thumbnails, ikonnya ya, tipenya input ya. Oke, autocomplete, placeholdernya ya, kita ganti, kita hapus saja ini placeholdernya, kita ganti dengan thumbnails. Oke, kita lihat dulu di browser ya, lebih ini ya, tipenya file. Oke, nah choose file ya. Oke, untuk thumbnails kemudian yang lain ini sudah kita ini ya. Nah, sekarang kita akan coba read datanya, artikel create. Nah, sekarang kita coba buat metode public function create ya, harus sesuai dengan ini ya. Nah, sekarang kita panggil dulu model dari post ya, misalkan post ya, post ya, atau kita buat variabel post, kemudian kita
post, kita buat saja array di sini. Nah, sekarang apa-apa yang akan kita isi dalam fill dalam tabel post tadi ya, user ID itu diisi dengan out user ID. Seperti ada error, tapi sebenarnya ini tidak error ya. Kemudian yang kedua adalah title diisi dengan this title. Kemudian selanjutnya body diisi dengan body. Selanjutnya title Slack ya, jangan lupa Slack. Nah, Slack ya, diisi dengan str Slack isi. Oke, karena akan menggenerate title tersebut ya. Kemudian terakhir adalah kategori ID diambil dari this kategori ID. Terakhir thumbnails. Untuk thumbnails ini sendiri ya, kita tambahkan sini store. Nah, di mana kita akan menyimpannya? Nah, misalkan di post, image, post. Oke, kita akan coba di dulu post. Kita akan lihat data yang dikirimkan oleh si post tadi. Oke, misalkan kita isi sembarang saja ya. Mungkin kita cari artikel singkat, kemudian kategorinya misalkan ini. Thumbnailnya mungkin kita bisa ambil apa saja ya, ini. Oke, kita coba create. Ya, saya lupa tadi menambahkan with file upload ya. Di sini use with file uploads. Yang ini ya. Ya. Koma. Kita simpan. Kita coba lagi. Ini misalkan title-nya adalah ini. Maka Slack nanti akan digenerate sesuai dengan title. Kemudian ini, kemudian kita cek. Kita create. Kita lihat. Store. Oke, ada yang error, kita lihat dulu. Kita coba lagi. Store. Gitu. Masuk ya. Jadi thumbnail nanti akan masuk di folder image, post, kemudian kita mendefinisikan nama yang baru yang disiapkan oleh Laravel. Oke, ya. Kategori ID 1, user ID-nya 2. Oke. Sebenarnya kita sudah ready ini untuk melakukan proses create ya. Jadi kita langsung saja post create atau kita langsung saja ya, kita panggil modelnya post, enter, create. Kita masukkan $post tadi ya. Oke, kita simpan. Kemudian jangan lupa kita menggunakan
Sweet alert ya, sweet alert. Yang ini ya, kita copy kemudian kita paste di sini, atau bisa kita langsung saja ya tanpa kita perlu mendefinisikan ini, kita langsung saja supaya tidak panjang kodenya. Kita copy, kita masukkan di sini. Ini kita cut dan ini kita paste di sini ya. Ya, supaya sama dengan yang lain. Misalkan artikel berhasil di sini. Oke. Oke, kita coba dulu. Kita cari beberapa artikel yang sesuai. Kita judulnya misalkan oke, kemudian kita pilih kategorinya ini, kemudian choose file, misalkan kita ambil yang ini filenya, kemudian kita create data. Oke, artikel berhasil disimpan. Nah, property name is null. Di artikel ya, artikel list ya, name. Oke, nanti kita perbaiki dulu. Yang penting kita lihat, coba kita lihat di database apakah sudah masuk datanya. Ya, datanya sudah masuk kan, user ID-nya 2, ini title-nya. Untuk Slack-nya lihat ya seperti ini, kemudian body-nya, kategorinya, dan thumbnails-nya sudah masuk. Sekarang kita coba perbaiki untuk yang di list ya, artikel list ya, ada name di situ. Z kita lihat dulu judul artikel ya, kita ke title, nama, coba di mana nih? Oh, ini item user name. Oke. Kita belum punya relasi untuk ini ya, nanti kita kita coba lihat satu-satu. Kita hapus saja yang lain. Oke, kita copy ini, ada nomor, kemudian item, judul atau title, kemudian item body, kemudian Slack tidak perlu kita tampilkan. Yang perlu kita tampilkan adalah kategori dengan nama usernya yang menginput ya. Karena kategori kita tulis dulu ya, kategori ID, kemudian yang melakukan postingnya kita tulis dulu item user ID. Kenapa? Karena kita belum memiliki relasi ke sana ya. Oke, kita lihat. Oke, nah sudah jadi, dan tidak mungkin ya, tidak mungkin isi artikel itu kita akan tampilkan semua ya. Karena isi artikel ya terlalu panjang ya. Mungkin kita tampilkan sekitar berapa karakter ya. Untuk saat ini kita biarkan dulu. Kategori tanggal posting, kita tambahkan dulu di sini ya. Tanggal posting, item, created, add, kemudian kita buat formatnya DDNY. Kita save, kita lihat ya. Oke. Sepertinya sudah ready to go. Kita coba limit dulu. Untuk bodinya kita limit dulu.
str limit kemudian kita masukkan badinya di situ 100 karakter misalkan ya. Untuk title mungkin bisa juga sih kita limit, tapi nanti kita lihat ya. Oke. Nah, kemudian nanti title ini ketika kita klik bisa masuk ke halaman home untuk melihat titlenya ya, supaya kita bisa melihat. Nah, untuk kategori 1 dan diposting oleh user 2. Nah, sekarang kita akan buat relasi dari masing-masing model yang ada di kategori dan user. Tentunya kita buatnya di post ya, di tabel post ya. Di model post kita buat dulu public function user. Nah, karena satu user bisa memiliki banyak post, maka kita return this has many ya. Karena satu user bisa memiliki banyak postingan. User kemudian post class. Oke, kita lihat dulu untuk artikel list. Untuk yang user, kalau kita ketik user di sini, maka kita lihat post ID. Oke. Item. Coba kita lihat dulu. Kalau kita ketik item saja, belum masuk ya. Jadi kalau item berarti semua item-item yang ada. Usernya oke, berarti belum masuk ya di post. Oke, untuk post cukup ya. Kita coba di tabel user. Kita buat juga public function post, kemudian return. Karena post itu hanya memiliki satu user, maka this belongs to, kemudian post class, user class. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita masukkan di sini misalkan user di sini artikel list, user, maka kita akan melihat error. Harusnya di sini users ya. Oke. Kemudian kita lupa ganti users. Kita lihat dulu ya. Sepertinya kita terbalik ini ya. Post ya, user itu ya, maka ini harusnya belongs to, karena satu user satu artikel itu hanya memiliki satu user. Belongs to. Di user ini sebenarnya kita boleh ya di sini has many. Oke, kita save, kita lihat user. Kalau kita lihat, maka perhatikan undefined constant user. Pas. Ini harusnya panah ya.
Save, kita lihat. User post, kita post. Post. Harusnya di sini user ya, karena di tabel post. Nah, tabel user itu baru di sini post. Nah, kita lihat dulu. Nah, sekarang kita bisa sudah terrelasi dengan tabel user ya, sehingga name bisa kita masukkan di sini, user name. Oke, kita lihat ya. Jadi yang posting adalah Fendi Alfi ya, sesuai dengan siapa yang login. Nah, sekarang kategorinya 1. Nah, di sini baru kategori ID. Nah, kita akan buat di model post ya, kita buat kategori ya, public function kategori. Nah, return this sama ya, jadi satu postingan itu hanya memiliki satu kategori, belongs to kategori kelas. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kategori ID, coba kita tes dulu kategori, maka akan muncul data ya, data kategori. Kategorinya adalah 1, kategorinya fakir. Maka kita bisa kategori. Kita refresh. Iya, sudah jadi. Misalkan kita mau tambah lagi, atau misalkan saya mau log out, saya login dengan menggunakan nama Subaidi. Oke, kita ke ini, kita create artikel. Judul artikelnya apa ya, sembarang aja ya. Ya, kita copy, kemudian untuk ya, artikelnya ya terserah saja ya. Oke, untuk kategorinya misalkan kewajiban zakat, thumbnailsnya ini, kita create data. Oke. Nah, di sini kategorinya miskin dan diposting oleh orang yang sedang login. Dan seterusnya. Oke. Kita aktifkan dulu untuk search ya. Search. Nah, kita akan mencari artikel berdasarkan judulnya dengan tanggal posting. Jadi kurang lebih sama dengan yang ada di zakat sini ya. Zakat list kita lihat, kita copy saja ini, use with pagination. Nah, ini kita import, enter paginate-nya 10, berarti di sini kita this paginate. Oke, kemudian di sini ya kita copy saja yang ada di sini ya. Kita buat saja. If ada search, di search, jika searchnya ada, maka kita masukkan ini. Nah, kita copy dulu barang berapa, kemudian
sebelum latest ini kita where, ya, misalkan di sini ya title ya, kemudian like, kemudian persen, titik this, search, ketik lagi, petik persen, ya. Oke, itu untuk if ya, jika artikelnya ada, jika searchnya itu diklik ataupun dicari, maka akan mencari string dari title artikel tersebut. Kemudian else if kita buat kondisi lagi. Kalau kita lihat di sini, nah, tanggal di search, tanggal di search, maka kita pakai ini, tapi kita tidak menggunakan ini. Title-nya adalah created at, jadi langsung string ya, di sini langsung di search ya, where date ya. Nah, jika tidak di search maka else ya, ini ya. Simpan. Oke, kita lihat lagi. Betul ya. Oke, nah sekarang kita lihat dulu di artikel list, apakah namanya itu tanggal atau data. Namanya tanggal ya. Kalau kita search, kalau misalkan ini kita ganti tanggal 19, maka lihat dulu di sini artikel list, langsung di search where date, oke, sudah benar ya. Berarti ini bukan artikel list, add, oke, ini oke. Kosong, search kosong, oke. Kita coba lagi ya. Pagination. Oke, misalkan searchnya Muslim. Zakat. Orem. Tidak ada, maka kosong. Sekarang yang ini tanggal 19. Sudah benar. To view argument to function. Kita refresh dulu ya. Misalkan tanggal 18. Kenapa tidak mau ya? Yang kesalahannya ada di sini. Harusnya di sini koma ya. Kita lihat dulu, kalau kita search tanggal 19 kosong, dan kalau di tanggal 18 coba 020 kosong.
kosong di tanggal 18 ya. Tanggal 18 ya kosong. Ini LCF ya, sambung ya. Oke, tanggal 18 harusnya ada ya, tidak ada. Di search kita lihat di sini kita tanggal 18. Kita coba this public function updating search this preset page ya. Coba kita simpan, kemudian kita coba ini kosong 18. Iya, karena ini berelasi dengan kategori dan user ya, kita tambahkan dulu width ya, width di sini user, kategori. Nah, kita coba dulu ya, karena ini untuk mengurangi n+1 problem ya. Bisa juga dimasukkan ke dalam modelnya. Oke, kita cek dulu RAM nggak ada, muslim. Oke, di render langsung ke, kenapa tidak ada ini? Ini dia tanggalnya. Ini kalau copy paste. Oke, kita coba dulu untuk tanggal 18 aman. Untuk tanggal 19, tanggal 20 tidak ada data. Tanggal 18 aman. Saya misalkan ganti dulu di ini ya, di sini ini tanggal, saya ganti jadi tanggal 17 misalkan ya. Save. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini tanggal 17, berarti kalau kita cari tanggal 17 berarti data yang ini yang masuk. Dan kalau kita cari tanggal 18, tanggal ini yang masuk. Oke. Untuk berikutnya kita coba ke edit. Nah, kita delete dulu ya supaya yang agak mudah. Kita list, kita ke delete dulu. Public function delete ya, karena sama. Public function delete. Kita panggil ya, pause, kemudian destroy, parameternya get id. Nah, kita masukkan di sini parameter get id. Nah, selain kita menghapus tabel yang ada di database, kita juga akan menghapus gambar yang ada di sini ya. Gambar yang ada di storage app public images pause, ini kita hapus ya. Oke. Nah, misalkan kita tambahkan satu artikel lagi, kita buka dulu lah supaya lebih meyakinkan ya. Storage app
public images post. Ini kita misalkan saya mau membuat lagi artikel yang lain, zoom misalkan. Saya coba kita angkat dulu ya. Misalkan di sini judulnya ini, misalkan kategorinya ini choose file. Yang belum ada apa ya, yang ini belum ada. Oke, kita create datanya, kemudian simpan. Kalau kita lihat di sini ada ini ya, G5ABC. Kita refresh di database G5ABC ini ya, yang kita coba hapus, delete. Kalau kita delete nanti belum, makanya kita coba ke sini ya. Untuk proses delete-nya kita buat dulu variabel sini ya, post $post, dengan kita panggil modelnya post find get ID. Nah, kemudian post, karena sudah kita panggil di situ, kita post ya. Langsung destroy, delete sama saja ya. Post find get ID, kemudian storage, kita hapus storage-nya, eliminate support facade ini ya. Delete this thumbnails, kemudian kita delete. Tidak perlu parameter ya, karena sudah kita definisikan di sini. Oke, kita tes dulu. Kita delete, yes ya. Property thumbnails. Oke, sepertinya di sini memang belum ada thumbnails. Oke, kita coba lagi, delete. Delete file system, delete. Oke, kita coba delete. Coba di sini post ya, karena ini. Oke. Kita coba dulu. Data terhapus dan di storage sudah tidak ada. Di database kita lihat sudah tidak ada. Oke. Nah, ada satu lagi ya. Jadi bagusnya di Livewire, ketika kita melakukan proses update, misalkan seperti ini ya, input, kemudian kita choose file, kita choose file yang ini ya, harusnya kita tahu dong yang mana file yang sebenarnya akan kita upload. Makanya kita butuh yang namanya temporary URL. Kita
isi dulu di sini ya, karena kita butuh ya, misalkan gini ya, kalau ada post ya, kalau ada if ya, misalkan thumbnail, jika thumbnailnya ada harusnya kita masukkan gitu ya, img srg ya. Misalkan di sini post thumbnails ya, thumbnails temporary URL, ada function temporary URL, kita alt ini kita hapus saja, kita buat kelasnya di sini w100 misalkan rounded lg, misalkan seperti ini. Coba kita lihat kalau misalkan kita choose file yang ini open, kita tunggu, maka file yang akan kita upload itu ketahuan yang ini ya. Oke, kita coba lagi, misalkan judulnya kita cari lagi artikel yang lain. Misalkan ini judulnya, kemudian artikelnya ini kita ambil dari sini ke sini ya. Oops, kategorinya zakat fitrah, kemudian thumbnailnya sudah ada, misalkan ini kita create data. Oke, artikel berhasil disimpan dan gambar itu ada lagi di sini ya. Kita refresh. Oke, nanti kita akan coba lihat isi yang ada dalam artikel ini ya, karena kita belum bisa cek artikel yang di sini. Baik, untuk berikutnya kita akan membahas tentang proses edit artikel ya di video berikutnya. Karena video ini sudah cukup panjang, nanti kita lihat di video berikutnya.